Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Kali ini saya akan membacakan tweet yang berjudul Gendruwo. Tweet ini dituliskan oleh @ridwan_sinuraya. Kalian juga bisa kunjungi tweetnya yang ada di link deskripsi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku kelas 6 SD. Dulu ayah dan ibuku pertama kali menginjakan kaki di kota Batam pada tahun 1987. Mereka membangun rumah di daerah Pasar Jodoh, kota Batam. Tapi setelah 5 tahun tinggal di sana, ternyata ada sebuah penggusuran. Ayah dan ibuku terpaksa dipindahkan ke daerah Bengkong. Tepat di tahun 2007, ibuku jatuh sakit. Perlahan-lahan dia kehilangan penglihatannya dan bahkan ia tak mampu untuk berdiri atau bisa disebut lumpuh. Setelah berulang kali berkonsultasi ke dokter, alhasil ibuku divonis mengidap kanker otak stadium 3. Tanpa pikir panjang, kami sekeluarga sepakat untuk membawa ibuku ke salah satu rumah sakit yang memadai untuk melakukan operasi kanker. Ibuku pun sudah 4 kali menjalani operasi pengangkatan kanker di 2 rumah sakit berbeda. Tapi, ternyata tidak sesuai dengan harapan kami, sebab setelah satu kanker diangkat, timbul kanker baru di daerah lain, seperti paha, tangan, dan betis. Alhasil kami pun menyerah karena keterbatasan biaya. Kami memutuskan untuk membawa ibuku pulang agar dirawat di rumah saja. Besar harapan kami akan terkabulnya doa-doa kami untuk kesembuhan ibuku. Waktu terus berjalan dan saat itu ibuku sudah 2 tahun berjuang melawan kanker. Setiap harinya ibuku menjerit, menangis tanpa sebab yang jelas. Dan ia suka menuju ke arah jendela ataupun pelapon tanpa alasan yang jelas. Dan kadang ia juga bertingkah layaknya anak kecil yang sedang ketakutan. Hingga akhirnya kami mencoba untuk meminta pendapat dan juga doa untuk kesembuhan ibuku kepada seorang ustadz. Berangkatlah kami ke rumah ustadz tersebut. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 45 menit. Singkat cerita, sampailah kami di depan rumah ustadz itu. Dan ketika kami semua turun dari taksi, terjadilah sebuah keanehan. Istri ustadz itu seperti ketakutan yang luar biasa melihat ibuku. Dan ia segera menyuruh kami untuk masuk ke rumahnya. Ketika kami sudah berada di dalam rumah ustadz itu, aku melihat ustadz tersebut sangat gelisah dan dia mengatakan seperti ini. "Cepat kamu cari air mineral botolan. Istrimu ini terkena guna-guna." Ayahku pun bergegas mencari warung yang menjual air mineral. Hingga kira-kira 15 menit lamanya, ayahku pergi membeli air itu. Dan selama ayahku pergi membeli air, istrinya ustadz itu seringkali berucap, "Kasihan kamu nak, kasihan kamu nak, kasihan kamu nak." Ya, kata-kata itu ditujukan untuk ibuku. Dan tiba-tiba, tingkah ibuku tidak seperti biasanya. Dia mengerang seperti ingin menerkam. Saat itu, aku hanya bisa pasrah dan berdoa agar semuanya baik-baik saja. Tak lama, ayahku pun datang sambil membawa sebotol air mineral di tangannya. Dan ustadz itu mengatakan sesuatu kepada ayahku. "Istrimu ini sudah diguna-guna. Dan yang melakukan itu rumahnya tidak sampai 40 meter dari rumah kamu." Sontak hal itu membuat kami semua kaget. Di dalam pandangan ustadz itu, sewaktu kami sampai di rumahnya, saat kami turun dari taksi, mereka melihat ada perempuan bersenggayutan di punggung ibuku. Kakinya ditekuk di leher ibuku, sementara bagian badannya menjulang ke bawah. Dan ustadz itu menjelaskan bahwa itulah penyebab ibuku sakit dan lumpuh perlahan-lahan. Tak ingin membuang-buang waktu, ustadz tersebut mulai membacakan doa ke botol air mineral yang ayahku beli itu. Aku tak mendengar doa apa yang ustadz tersebut bacakan, karena dia tampak membaca di dalam hatinya.
Hanya mimik bibirnya yang terlihat seperti ia sedang membacakan sebuah doa. Setelah selesai membacakan doa, Ustadz itu memberikan air doa itu dan ia mengharuskan bapakku membawa ibuku keluar dari kota Batam untuk sementara waktu dan harus melewati jalur laut. Karena menurut ustadzku itu santet akan terputus setelah melewati laut. Bapakku memutuskan untuk membawa ibuku dan adikku pulang ke kampung halamannya di Medan. Singkat cerita, setelah ayah dan ibuku sampai di kota Medan, mereka langsung menuju ke rumah orang tua ibuku. Saat setelah sampai di rumah orang tua ibuku, terjadilah sebuah keajaiban. Karena tiba-tiba ibuku bisa berdiri dan melihat tanpa kendala apapun. Ibuku pun bisa tersenyum lagi dan ayahku mengirim foto ibuku yang telah sehat itu lewat kantor pos. Dan bagiku, senyum kebahagiaan ibuku setelah bisa sembuh total seperti itu adalah senyum terindah. Hari demi hari pun berlalu. Entah sudah berapa lama bapak, adik dan ibuku di Medan sana. Sementara aku hanya tinggal bersama abang dan kakakku di Batam. Dan ada satu hal yang menyeramkan aku temukan di rumahku. Tepatnya, hal menyeramkan itu aku temukan di kamar ibu dan bapakku. Waktu itu, aku sedang menjalani ujian nasional di sekolahku. Dan tepat pada hari Jumat sepulang aku sekolah, aku langsung menuju rumahku yang saat itu jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sampailah aku di bawah pohon mangga besar tepat di depan rumahku. Baru saja aku ingin masuk ke rumah, tetanggaku memanggilku. Tetanggaku itu memulai membuka obrolan denganku. "Dek, minta mangganya 2 boleh?" "Silahkan mbah." Dan aku mohon izin mau masuk ke rumahku. Tapi mbak itu dengan sigap menarik tanganku. "Dek, tunggu. Ada apa mbah? Jangan masuk. Di dalam ada orang yang gak kamu kenal." "Hah?" Aku pun bingung karena ucapan bapak itu. Dalam hati aku berkata, "Ini kan rumahku." Aku pun mengatakan, "Saya masuk dulu pak, mau makan." Bapak itu menjawab, "Ya sudah, terserah kamu. Tapi kalau ada apa-apa, cepat lari ke rumah bapak ya dek." Aku pun mengiyakan saja, tanpa berpikir yang aneh-aneh waktu itu. Singkat cerita, aku mulai membuka gembok pintu rumahku itu, yang memang pada saat itu tidak ada keluargaku di dalam, karena semua sedang bekerja dan ada yang masih di sekolah. Setelah masuk, aku langsung ganti baju dan makan sambil menonton TV. Dan di samping TV itu tidak jauh adalah pintu kamar orang tuaku yang kosong karena mereka masih berada di Medan. 1 jam berlalu dan aku masih menonton TV, yang pada saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 5:30 sore. Saat sedang asyik menonton TV, aku seperti mendengar suara gesekan kaki yang amat sangat perlahan, tapi suara itu terdengar jelas berasal dari kamar orang tuaku. Karena aku merasa ada yang gak beres, aku pun memberanikan diri untuk melihat ada apa di dalam kamar orang tuaku. Kubukalah pintu kamar itu perlahan, dan setelah pintu itu terbuka, sekitar 50 cm ke arah dalam, aku dikagetkan dengan sesuatu mengerikan. Mataku melotot seakan tak percaya dengan apa yang kulihat. Aku terpaku entah berapa lama saat itu karena aku melihat di dalam lemari besar milik orang tuaku. Ada sesosok makhluk hitam berbulu lebat duduk di dalamnya. Sepenglihatanku, sosok itu sangat tinggi, mungkin sekitar 7 meter. Tentu hal itu membuatku hampir pingsan karena dia memainkan kakinya seperti menggesek-gesekkan di lantai, persis seperti suara yang kudengar tadi. Sambil tersenyum dan mengeluarkan suara yang besar, makhluk itu seperti mengerang seakan-akan ingin menangkapku. Sulit aku menjelaskan secara detail sosok itu karena terlalu mengerikan untuk digambarkan. Aku pun berlari sekuat tenaga keluar dari rumahku dan saat itu aku masih sempat mengunci pintu rumahku dari luar
dan aku langsung berlari sekencang-kencangnya sampai tak terasa air mataku pun jatuh karena kejadian itu membuatku takut sejadi-jadinya. Saat aku berlari, aku tak sengaja bertemu dengan abangku yang waktu itu baru saja pulang sekolah, dan dia langsung memeluk dan bertanya, "Ada apa?" Aku menjelaskan dengan terbata-bata kalau di rumah ada sesosok makhluk mengerikan. Kami pun langsung meminta bantuan tetanggaku untuk sama-sama mengecek ke dalam rumah. Dan setelah kami masuk, betapa terkejutnya kami melihat suasana rumah seperti diacak-acak. Drum air yang besar itu seperti ada yang membalikkan posisinya, dan suasana di ruang TV yang berantakan karena TV yang sudah tergeletak hancur di lantai. Yang lebih anehnya lagi, kami menemukan di dalam kamar orang tuaku ada selendang berwarna merah yang bertabur bermacam-macam bunga. Selendang itu sebelumnya tak pernah kami lihat. Selendang itu menutupi tumbukan untuk daun ubi zaman dulu milik ibuku. Akhirnya, karena kami merasa nggak aman, kami memutuskan untuk keluar dari rumah. Dan sementara waktu tinggal di rumah kawan abangku yang rumahnya nggak jauh dari rumahku. Kami juga meminjam HP milik teman abangku untuk menelepon orang tuaku yang kala itu masih di Medan. Kami memberitahu apa yang baru saja terjadi kepada orang tuaku. Dan pastinya itu membuat orang tuaku cemas dan memutuskan segera pulang ke Batam. Sesampainya orang tuaku di Batam, beliau langsung istighfar dan gak percaya dengan apa yang dilihat. Karena posisi rumah yang kami ceritakan gak sesuai dengan apa yang ada pada saat itu. Drum yang semalam terbalik, sekarang sudah pada posisi semula dan penuh dengan air. Kondisi kamar orang tuaku pun sama, sudah tak seperti semalam. Selendang merah dan tumbukan ubi kayu itu sudah tak ada. Yang tersisa hanya 3 lembar bunga melati yang mulai layu. Saat itu mata dan badanku benar-benar lemah entah kenapa, seperti panas dan berat sekali. Tak lama datanglah tetanggaku yang ramai orang bilang kalau dia itu dukun. Dia langsung meminta maaf sejadi-jadinya kepada ayahku dan itu membuat kami semua terheran-heran. Tak lama dia pun menjelaskan apa maksud dan tujuan dia datang ke sini. Maaf bang, semua ini salah saya. Yang anakmu lihat semalam itu peliharaan saya, dan beberapa hari yang lalu genderuwo itu saya usir. Saya ingin melepas ilmu karena mengingat umur saya sudah semakin tua. Tiba-tiba terdengar ada suara yang keras dari daerah dapur. Kami yang kala itu sekitar belasan orang terkaget karena melihat drum air yang penuh dengan air itu melayang di dapur seperti ada yang mengangkatnya. Tanpa basa-basi, dukun tadi langsung komat-kamit, dan itu justru membuatku semakin kaget. Dalam hati aku berucap, ternyata benar dia ini dukun. Dan tak lama, dukun itu seperti berbicara dengan sesuatu. Dia mengatakan seperti ini, "Udah, jangan ganggu tetangga saya, pergilah. Saya sudah tua, carilah tuan baru untukmu, dan jangan datang dan ganggu lagi." Sesaat setelahnya, tiba-tiba terdengar cerita tetanggaku dan suara itu tak asing. Ya, itu suara istri dukun ini. Dengan bersamaan dengan drum itu tiba-tiba terjatuh. Kami pun berlari ke rumah dukun itu yang jaraknya kira-kira hanya 5 meter dari rumahku. Dan alangkah terkejutnya kami melihat istri dukun itu seperti habis disiksa entah sama siapa. Dia terus berteriak meminta tolong. Karena aku dan keluargaku gak mau ikut campur urusan mereka, kami pun pulang. Pasti di sini ada yang bertanya, apa dukun ini yang nyantet atau mengguna-guna ibuku? Bukan dia. Tapi ada satu dukun lagi yang rumahnya kira-kira 200 meter dari rumahku. Kenapa kami bisa tahu? Ya karena dulu sewaktu orang tuaku masih di Medan dan belum memiliki anak,
orang tuaku satu kampung sama si dukun itu. Dan tak lama setelah orang tuaku pindah ke Batam, dia juga ikut pindah ke Batam dan menjadi tetanggaku waktu itu. Dulu, saat ibuku masih gadis, dukun itu pernah melamar ibuku. Tapi karena orang tua ibuku itu taat akan Tuhan, dia pun menolak lamaran dukun itu karena orang tua ibuku tak mau anaknya jatuh ke tangan yang salah. Itu sebabnya jugalah kenapa orang tuaku harus ke Batam, karena untuk menghindari dukun itu. Karena mereka tahu dukun itu gak suka dengan pernikahan orang tuaku. Dan ya, tak sesuai dugaan, ternyata dukun itu mengikuti bapak dan ibuku sampai ke kota ini. Mungkin dia sakit hati karena cintanya ditolak. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Dan seperti biasa, kami sholat berjamaah di ruang sholat di rumahku. Setelah selesai sholat, ibuku masuk ke kamarnya. Berselang 30 menit, ibuku memanggilku. Wan, sini nak. Aku pun menghampirinya, dan dia memberi isyarat ingin membisikkan sesuatu ke telingaku. Ambilkan mamak kantong merah kecil yang diisi air, sama ambilkan garam 1 genggam tangan Wan ya. Aku menyadari bahwa permintaan ibuku itu sangat aneh. Aku pun mencoba memanggil ayahku. Dan tak lama ayahku pun datang. Dia paham akan gerak-gerik ibuku yang ternyata sedang kerasukan. Ayahku langsung mengambil air wudhu. Dan setelah selesai berwudhu, ayahku langsung meruqyah ibuku. Ayahku membacakan surat Shot ayat 41. Dan surat Shot merupakan surat ke-38 dalam Al-Quran. Dan dilanjutkan dengan surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Puji syukur, ibuku langsung tersadar. Tapi dengan kondisi yang lemah dan seperti tak berdaya, kami langsung membawa ibuku ke rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Sesampainya di rumah sakit, ibuku tampak mulai membaik. Tapi kami sadar itu hanya waktu yang tersisa untuk kami melihat senyumnya. Tapi Allah itu tahu apa yang terbaik untuk ibuku. Tak lama ibuku berpesan, tolong tetap jadi anak yang baik ya nak. Tetap jadi anak mama yang gak mudah menyerah. Maafkan setiap orang yang jahat ke kita, karena Allah tahu akan segala sesuatu, dan Allah Maha Pemberi balasan akan segala sesuatu. Biarlah sakit ini jadi penghapus dosa-dosa mama. Gak usah takut, mama akan baik-baik saja. Dan kalau nanti mama sudah pulang ke Allah, jangan tinggalkan sholat. Doakan mama ya sayang. Ibuku memeluk aku dan adikku yang membuat aku tak tahan lagi untuk menangis sekuat-kuatnya. Dan besok malamnya, tepat jam 11:11 tahun 2009, ibuku meninggal dunia. Aku hanya bisa memeluk ibuku dan sambil menciumnya. Tak lupa, aku berterima kasih atas semua kasih sayangnya kepada aku. Jujur, waktu itu dunia sudah tak ada artinya. Dunia seakan-akan begitu kejam. Tapi ayahku memelukku dan mengatakan kepadaku, Wan, masih ada ayah. Jangan takut, ayah akan jaga kalian semua. Aku hanya bisa memeluk ayahku sekuat-kuatnya dan tanpa sadar, aku pun pingsan. Aku terbangun ketika sudah berada di rumah dan sudah ramai orang membaca Yasin untuk ibuku. Dan alhamdulillah, pemakaman ibuku berjalan lancar tanpa adanya kendala. Kami pun tetap hidup seperti biasanya. Hanya saja, hidup di waktu itu seakan-akan mimpi. Karena aku masih sering mencarinya ke kamar, lalu ingat kalau ibuku sudah tak ada. 2 tahun setelahnya, ayahku meninggal dunia. Dia pergi menyusul ibuku ke surganya Allah. Oh ya teman-teman, ada sedikit pesan dariku, dan ini pesan untuk diriku sendiri dan semua orang yang mendengarkan ini. Cintai orang tuamu, sayangi mereka. Dan jangan pernah sekali-kali menyakiti hatinya, karena hidup yang kualami saat ini tanpa adanya orang tua terasa sangat begitu sakit.
Tapi lagi-lagi Allah Maha Baik. Dia masih memberi aku dan keluargaku kesempatan untuk hidup meski tanpa kasih sayang orang tuaku. Kini dunia tak pernah seindah dulu. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini ya teman. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.